waswasil khannas. Suaranya bias sama Zafran gak kedengeran. Waswisu fi sudurin Nas. minal jinnati wan nas. Ustazah Nida mau tanya, siapa di antara kalian semua yang ada di sini yang pengen masuk surga? Aku. Nah, kenapa kok pengen masuk surga? Karena di surga itu enak, apalagi? Dingin. Dingin, apalagi? Nyaman. Nyaman. Sejuk. Sejuk. Bisa jadi raja. Bisa jadi raja, apalagi? Bisa jadi ratu. Oh, bisa jadi ratu. Yang lainnya apalagi? Bisa ngapa-ngapain. Bisa ngapa-ngapain suka-suka kita, nggak ada yang ngelarang, apalagi? Bisa terserah. Ya, bisa terserah Eke gitu ya. Bisa jadi bidadari. Masya Allah, bisa jadi bidadari. Ada lagi, bias apa? Kenapa kok pengen masuk surga? Karena tempatnya enak. Zafran? Dingin. Karena yang lainnya masuk surga, Ustazah, masa aku dewean? Gitu ya. Karena yang lainnya masuk surga, maka saya juga pengennya masuk surga. Gitu. Kehidupan kalian di muka bumi ini, Allah kan menciptakan kalian nih, ya kan? Kalian sudah hidup di dunia, ya kan? Ya. Ini akhir dari kehidupan kita itu pada saat apa? Kiamat. Mati. Gak usah tunggu kiamat. Mati alias meninggal. Kalau udah meninggal, urusan kita di dunia sudah selesai. Udah gak ada lagi. Mau sholat nggak bisa, mau puasa nggak bisa lagi, mau berbuat baik nggak bisa lagi. Mati udah. Dikubur di dalam tanah. Nanti masuk surga. Masuk surga kalau sholat. Nah, jadi karena urusannya di dunia udah selesai. Dengerin Ustazah dulu. Dari subuh aku dibangun. Ya, sekarang dengarkan Ustazah ya. Ustazah mau ngomong nih, kenapa kita harus masuk surga? Karena setelah mati, tujuan itu cuman ada satu dari dua pilihan. Kalau tidak surga, siapa? Neraka. Kalau nggak masuk surga berarti masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka berarti masuk surga. Maka cuman ada dua pilihan ini aja. Nggak bisa. Oh Ustazah, aku mau dua-duanya, nggak bisa. Cuman boleh satu. Ya. Tapi nanti orang-orang yang berdosa, walaupun dia orang Islam, tapi dia melakukan dosa, dia suka marah sama adiknya misalnya, atau dia suka marah-marah sama ibunya misalnya, atau dia suka teriakin papanya, "Papa tuh ngapain sih?" Nah, maka orang-orang yang seperti ini, anak-anak yang seperti ini, ketika diomongi orang tuanya dia nggak dengerin, maka besok akan dimasukkan ke dalam neraka. Dicuci bersih-bersih di dalam neraka sampai dosanya tuh habis. Ustazah, kalau belum habis ya dicuci terus. Kalian tahu pantat belana? Pantat wajan, tahu nggak? Pernah lihat mama masak nggak? Mama kalau masak pakai apa? Goreng-goreng pakai apa? Wajan. Nah, pantatnya pernah lihat nggak? Pernah. Warnanya apa? Apakah glowing? Nggak, hitam, ya nggak? Mama kalau udah selesai masak, kira-kira itu pantat wajannya dicuci nggak? Terkadang hitam-hitamnya masih ada, ya nggak? Nah, ibaratnya kita berdosa itu kayak hitamnya pantat wajan itu tadi harus dibersihin sampai sebersih-bersihnya. Pakai apa? Pakai kawat pencuci tuh. Kurang lagi kawatnya, pakai abu. Dicuci, gosok-gosok, pakai pasir, digosok-gosok sampai bersih. Besok di neraka tuh seperti itu. Anak-anak yang gak sholat, disuruh sholat, ayo Elif sholat, nggak mau, masih lama-lamain. Ayo Akbar segera ke masjid, ini sudah azan, masih juga main. Inilah anak-anak yang seperti ini yang besok itu akan dikuliti di akhirat. Tapi alhamdulillah anak-anak di sini kan insya Allah anak-anak yang solih dan solihah, rajin rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Islam yes, kafir no. Nah, Ustazah Nida tuh mau bilang sama kalian
sekalian, bahwa Allah menciptakan surga dan neraka itu untuk menjadi balasan orang-orang yang mereka itu beriman atau tidak beriman. Allah mempersiapkan surga untuk orang-orang yang baik, yang rajin sholat, rajin ngaji, datang ke Albiru belajar. Allah menciptakan neraka untuk mereka yang suka ngobrol sendiri kalau ustazanya lagi ngomong. Mereka yang suka marah-marah sama temennya. Mereka yang suka nyakitin temennya, yang suka main sendiri kalau ustazanya lagi ngomong tuh. Disimpan itu. Nah, Allah mempersiapkan surga dan neraka untuk menjadi balasan bagi manusia. Nah, ustazah mau kasih tahu kalian nih, ternyata surga itu berlapis-lapis dan ada namanya. Namanya Hawa. Kayak kalian ini, ada Hawa, ada El, ada Orlin, ada Kenan. Di surga juga ada namanya. Mau tahu nggak nama-nama surga? Mau tahu nggak? Mau. Kok yang jawab cuman Kakak Lila. Mau tahu nama-nama surga? Kalau yang mau sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Siap, dengerin. Yang pertama namanya itu Al-Jannah. Apa namanya? Al-Jannah. Al-Jannah ini toh Mbak Yu anteng WC. Ngobrolnya nanti. Al-Jannah ini adalah nama yang umum yang merupakan taman yang disediakan Allah untuk orang-orang beriman. Jadi nanti surga itu bentuknya kayak taman gitu, banyak pohon-pohonnya, ada sungai-sungainya ya. Sungainya boleh nggak susu? Boleh lah. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 13 itu Allah berkata, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi syaratnya harus taat dulu. Taat pada siapa? Allah dan siapa? Orang tua. Rasulnya. Siapa Rasulnya? Muhammad. Nabi. Iya, kepada Nabi harus taat dulu. Allah perintahnya apa, Nabi Muhammad perintahnya apa, itu harus didengerin. Ya, harus ditaati, itu syaratnya masuk surga. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya kata Allah tuh, Dia nggak tahu. Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungainya susu coklat. Sungainya ada yang susu stroberi, jeruk, mangga, terus Durian. durian ya kan. Coklat. Es teler boleh lah ya. Coklat. Pokoknya apapun yang kalian pikirkan itu langsung ada. Dianterin sama siapa? Es teh jumbo. Boneka. Hah? Boneka. Ada boneka tapi nggak boleh ngobrol kalau Ustazah Nida lagi ngomong. Harus duduk tenang kayak Orlin tuh. Ya. Allah sudah menjanjikan kalau mereka taat kepada Allah dan Rasul, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Kalau kekal itu artinya apa? Selamanya. Nggak bakalan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi di surga terus. Pokoknya enak-enak di surga. Nah itu tadi surga yang pertama namanya Al-Jannah. Yang kedua namanya Firdaus. Ini surga paling tinggi nih tempatnya nih. Kan berlapis-lapis tuh surganya ya. Nah ini surga Firdaus itu yang paling tinggi. Tempatnya para nabi ini. Ya. Jadi di surganya itu pokoknya penuh kenikmatan, paling indah. Buah-buahannya tuh Masya Allah. Ada buah durian. Kalau di sini kita pengen durian, kudu manjat atau tunggu jatuh duriannya tak? Nek di dalam surga duriannya tuh nggak gede kayak gitu, enggak. Kita ngambil gini langsung dimakan. Nggak ada duri-durinya, nggak ada. Rambutan nggak perlu dikupas-kupas, nggak perlu. Sudah langsung tinggal dagingnya doang. Kebayang nggak? Kita kadang kalau makan rambutan udah dagingnya tipis toh, bijinya kasar itu kan, di sana nggak ada. Mau makan mangga, mangganya nggak perlu dikupas-kupas, dagingnya tebel, rasanya tuh lembut. Pokoknya. Yang kedua itu tadi Firdaus, yang ketiga namanya surga Aden. Nah surga Aden ini adalah surga yang abadi, yang dia itu di dalamnya tuh nggak ada kematian.
Pokoknya udah kalau masuk ke dalam surga Aden itu udah paling nikmat lah. Yang keempat namanya surga Ma'wa. Nah, surga Ma'wa ini tempatnya malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya tinggal. Itu namanya surga Ma'wa. Ingat ya ini ya. Yang pertama namanya Al-Jannah. Ya, surga, taman surga. Yang kedua namanya Firdaus, tempatnya para nabi. Yang ketiga namanya surga Aden. Ya. Yang kekal. Yang keempat namanya surga Ma'wa, tempatnya para malaikat. Yang kelima namanya surga Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang keenam namanya surga Darussalam, yaitu surga yang penuh kedamaian. Yang ketujuh namanya surga Khuld, yaitu surga yang kekal abadi tanpa ada kematian ataupun penuaan. Jadi kalau masuk surga itu nenek-nenek ya yang tadinya kerut-kerut jadi kenceng lagi kulitnya. Yang tadinya bungkuk itu langsung jadi gadis lagi, cantik lagi. Pokoknya kulitnya jadi bening-bening, putih, halus, glowing, nggak ada jerawat, nggak ada bekas-bekas ketuaan tuh nggak ada. Dan yang terakhir namanya surga Muqomah, yaitu surga tempat tinggal permanen. Jadi itu tinggal di dalam surga itu wes lah, kita nggak perlu khawatir bakalan dikeluarkan dari surga, itu nggak bakal. Pokoknya yang sudah masuk ke dalam surga itu akan bahagia selamanya. Syaratnya apa tadi? Taat pada Allah dan Rasulullah. Perintah Allah apa? Sholat. Berarti kita harus apa? Sholat. Perintah Allah yang lainnya apa? Ngaji. Berarti kita harus apa? Ngaji. Perintah Allah apa lagi? Puasa. Zikir. Maka kita harus puasa, harus zikir. Nah, Ustazah, tapi di rumahku itu iya itu tadi namanya sholat. Makanya jangan ngobrol sendiri jadi kelewatan kan. Nah, jadi yang namanya orang yang mau masuk ke dalam surga, syarat utamanya harus taat kepada Allah dan Rasulullah ya. Jadi kalau yang misalnya dia nggak mau dengerin orang tuanya, nah tadi ya kemarin kan kita udah belajar ya, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi sakhatul Walidain. bahwa ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Nah kalau mau masuk surga berarti tadi syaratnya taat pada Allah dan Rasulnya. Nah taat kepada orang tua adalah salah satu cara kita taat pada Allah. Karena apa kok taat? Kok dengarkan tadi syaratnya nggak ada, itu bilangnya orang tua. Iya nggak ada, tapi kan ridho Allah ada pada ridho orang tua. Makanya harus dengerin orang tua. Orang tua itu siapa? Orang tua di rumah, bapak dan ibu. Juga siapa? Guru. Guru di sekolah itu orang tua. Guru di Albiru ini juga orang tua. Om tante ya, om tante itu tidak termasuk orang tua itu. Ya. Jadi ingat itu siapa, sekali lagi Ustazah Nida mau tanya, siapa yang mau masuk surga? Syarat masuk surga itu adalah harus taat pada siapa? Allah. Siapa lagi? Rasulullah. Siapa lagi? Ayah dan Ibu. Iya, sama siapa lagi? Teman. Guru. Ya, nah itu saja anak-anak sekalian pelajaran kita hari ini apa? Sayang teman. Perintah Nabi itu adalah sayang teman. Man layarham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Maka kalau mau masuk surga kita harus sayang sama teman. Sama Ya. sama adek, sama ibu, sama kak, sama pa, sama tante,
loro loro. Aku tresno mae telu telu. Tresno kakang adik siji loro telu. Tresno kabehane. Apa ya? Oke, ya itu aja. Sekarang kita pakai yang sayang Allah. Satu satu. Aku cinta Allah. Dua dua. Cinta Rasulullah. Tiga tiga. Sayang Bapak Ibu. Satu dua tiga. Cinta semuanya. Udah. Tepuk we are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Sarangi. Oke, itu saja dari Ustazah Nida. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup majelis. Subhanallah.